Shalom, jumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam acara Nada dan Firman Tuhan setiap pagi. Pagi ini saya mengajak saudara untuk melihat lanjutan perenungan kita kemarin pagi. Sebelumnya saya angkat satu pujian untuk kita semua karena Allah kasihi kita. Karena Allah kasihi kita, Yesus mati di Golgota, tumpahkan darah yang mulia, tebus dosa manusia. Bilurnya sembuhkan kita, darahnya bebaskan kita. Puji Dia, haleluya. Ku sembah Dia selamanya. Engkau ya Allah, puja ku sembah. Engkau juru selamatku. Ku puja, ku sembah. Engkau ya Allah, ku sembah, ku puja. Engkau juru selamatku. Ku sembah, ku puja, ku sembah, ku puja. Haleluya. Baik, kita lanjut. Saya bawa kita masih di dalam pembacaan kemarin. Ya, hari ini masih di dalam eksposisi Roma pasal 5. Saya lanjut di ayat 21. Di sana dikatakan dari ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, perhatikan baik-baik, di sana dikatakan bahwa sama halnya dengan dosa berkuasa di alam maut, kasih karunia Allah berkuasa dalam kebenaran. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah semakin menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, kasih karunia Allah menjadi berlimpah-limpah bagi semua orang. Karena kasih karunia Allah tersedia bagi siapa saja yang menyadari dia orang berdosa dan ingin memperoleh kasih karunia dari Allah. Dia mendapatkan kelimpahan dari kasih karunia itu. Dan sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi kita perhatikan baik-baik. Saya mau tegaskan lagi kepada saudara dan saya hari ini bahwa tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Tidak ada orang yang menganggap dirinya tidak berdosa. Tidak ada orang yang memberi pemahaman bahwa dia tidak punya dosa atau cuma sedikit dosa. Banyak kali dan bahkan setiap orang yang saya temui dalam pelayanan saya selalu bertanya, berapa banyak dosa yang saudara sudah perbuat dalam hidup ini? Jawabannya selalu sama, tidak bisa dapat dihitung. Karena apa? Karena tadi orang hidup dalam prospek atau perspektif hukum Taurat, dosa semakin melimpah-limpah, dosa semakin bertambah banyak. Semakin Anda berharap dari hukum Taurat, dosa Anda semakin bertambah banyak. Tetapi kasih karunia
Dengan bertambah banyaknya dosa, Allah menyediakan kasih karunia yang berlimpah-limpah, membludak, bertumpah ruah, diberikan kepada saudara dan saya. Kita yang memperoleh kasih karunia Allah, kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan pembenaran, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, tapi itu pasti. Karena yang memberi kasih karunia adalah sumber kasih karunia itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, kita perhatikan baik di sana, sebab kamu, jadi kita lihat kembali lagi, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pun kasih karunia, ya, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran, ya, dan untuk hidup yang kekal. Kasih karunia berkuasa dalam kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi Anda pengen memperoleh hidup kekal, nih tadi pujian, kasih Allah dapatkanku yang terhilang. Aku penuh dosa dan celah, tapi aku dihadapi dengan kasih karunia Allah. Allah memperhadapkan dan menawarkan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kebenaran Allah itu bagi setiap orang pendosa yang menyadari dia berdosa, untuk datang kepada Allah dan memperoleh kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Saudara, Anda menolak kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam kebenaran Allah, Anda manusia yang paling rugi. Saya mau kasih tahu kepada Anda hari ini, perjalananmu, lihat jalan saya ini lurus, ya kan? Anda mau menuju kemana? Di dalam Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jalan apa yang Anda tempuh? Jalan dengan cara Anda menaati hukum Taurat. Jalan dengan cara Anda untuk melakukan keaktifan keagamaanmu. Jalan dengan cara Anda untuk mengikuti jalan dengan caramu sendiri sampai kepada kehidupan yang kekal. Anda akan lihat di sana ujungnya maut. Di ujung sana itu ada laut yang dalam yang akan menelan Anda. Orang menyangka jalan ini lurus, tapi ingat ujungnya maut. Jalan menuju kasih karunia Allah itu didapatkannya, diperolehnya secara cuma-cuma karena Anda hanya diminta percaya dan menerima bahwa Allah di dalam Kristus Yesus menawarkan kasih karunia yang melimpah-limpah bagi setiap orang melalui pengorbanan, kematian, kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Itu cukup. Kenapa? Karena di atas kayu salib sana kasih karunia ditawarkan oleh karena Kristus telah menjalani hukuman. Kristus menjalani salib yang saudara dan saya yang harus disalibkan karena dosa kita. Saudara dan saya harus dihukum karena dosa kita. Tapi oleh jalan salib itulah Allah akhirnya menawarkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma kepada kita yang disebut di dalam bahasa Alkitab kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Wow, luar biasa sekali. Itu sebabnya Anda menolak kebenaran ini. Saya mau kasih tahu hari ini buat Anda, Anda adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Anda tidak menerima saya bertanggung jawab terhadap kehidupan iman seseorang. Saya memberitahukan kebenaran ini kepada kita semua. Bagi saudara-saudara yang pernah mendengar saya dan bersahabat dengan saya sudah menjelaskan, Anda hanya membutuhkan kasih karunia Allah semata, tidak dengan yang lain. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada kebenaran yang diperoleh untuk memperoleh hidup kekal melalui jalan melakukan, menaati hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat, saudara dan saya terjerat dalam hukuman dosa maut. Tapi kasih karunia Allah terbuka bagi siapa saja. Sehingga siapa saja yang mau percaya sungguh-sungguh. Dia mau menyadari dia orang berdosa. Dia mau mengakui Yesus mati di kayu salib. Mengampuni dosanya, darahnya tertumpah di kayu salib. Sudah membebaskan, menebus dan membenarkan dirinya dari dosa dan maut. Maka dia percaya, dia berdoa, mengundang Yesus. Saudara, salah satu-satunya menerima anugerah Allah. Karena anugerah Allah pemberian, artinya hidup kekal, surga
adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada barang siapa yang mau percaya. Dan hidup kekal itu hanya dapat diterima dengan iman, yang itu disebut dengan iman percaya. Anda percaya, membuka hati, berdoa, undang Yesus masuk di hati saudara. Sadari Anda orang berdosa di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa saudara, dan saudara mau datang kepada Allah, mengundang Yesus masuk di hati saudara. Hidup diam tinggal dalam kehidupan saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara memperoleh kepastian keselamatan, dan itu merupakan anugerah atau kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada saudara dengan berlimpah-limpah. Hari ini Anda terima Yesus, hari ini Anda menerima kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus dimuliakan, dan saya percaya saudara diberkati.